Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali bertemu dengan saya, Pak Irfan Rifai. Kali ini kita akan belajar kembali tentang pendidikan agama Islam, khususnya materi peradaban Islam Daulah Umayyah di Damaskus. Sebelum mempelajari tentang Bani Umayyah, tentunya kita akan belajar terlebih dahulu tentang sejarah berdirinya Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Daulah Bani Umayyah didirikan di Damaskus pada tahun 661 Masehi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan setelah terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib yang menandai akhir dari periode Khulafaur Rasyidin. Muawiyah bin Abi Sufyan yang saat itu menjabat sebagai gubernur Suriah mengambil alih kekhalifahan dengan menjadi khalifah pertama dari dinasti ini. Ia memindahkan pusat kekhalifahan dari Madinah ke Damaskus, menjadikannya ibu kota yang strategis untuk penguasaan wilayah yang lebih kuat dan lebih luas. Di bawah kepemimpinan Bani Umayyah, kekhalifahan mengalami ekspansi besar-besaran, meliputi kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, dan sebagian Eropa, termasuk Spanyol. Karena dinasti ini terkenal dengan sistem pemerintahan yang terpusat dan birokratis, serta kontribusi mereka dalam seni, arsitektur, dan ilmu pengetahuan yang terlihat dari pembangunan masjid megah seperti Masjid Umayyah di Damaskus. Meskipun Bani Umayyah akhirnya berakhir pada tahun 750 Masehi setelah digulingkan oleh revolusi Abbasiyah, warisan dan pengaruh mereka tetap terasa dalam sejarah Islam. Pada masa Bani Umayyah di Damaskus, umat Islam memiliki beberapa kemajuan peradaban. Di antaranya yang pertama, bagian pemerintahan. Karena Bani Umayyah menggunakan sistem pemerintahan yang terpusat dan birokratis. Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah pertama menerapkan administrasi yang lebih terorganisir dengan bagi wilayah menjadi provinsi yang dikelola oleh gubernur. Yang kedua, hukum. Di bagian hukum, mereka memperkenalkan sistem hukum Islam yang lebih terstruktur, misalnya ilmu hukum Islam atau fikih, yang menjadi lebih sistematis. Berikutnya adalah sosial. Masyarakat Bani Umayyah semakin beragam dengan interaksi antara berbagai suku dan budaya, sehingga mobilitas sosial lebih meningkat dan kelas-kelas pada masyarakat mulai terbentuk. Berikutnya adalah ekonomi. Pada bidang ekonomi sangat berkembang pesat berkat ekspansi dalam perdagangan dan pertanian, termasuk perluasan wilayah. Yang berikutnya adalah keagamaan. Bani Umayyah berperan sangat penting dalam penyebaran Islam, mendukung pembangunan masjid dan tempat ibadah lainnya, serta mempromosikan kegiatan keagamaan. Dan terakhir adalah bidang pendidikan, karena perkembangan pendidikan yang menjadi fokus utama, dengan banyak sekolah dan lembaga pendidikan didirikan. Pendidikan agama dan ilmu pengetahuan mulai diajarkan secara formal, dan banyak ulama berkontribusi dalam bidang ilmu, seperti matematika, astronomi, dan kedokteran. Pada masa Bani Umayyah, terdapat tokoh-tokoh sindikat muslim. Yang pertama ada Khalid, yang merupakan tokoh muslim yang pertama kali melakukan penerjemah atas buku bahasa asing. Yang kedua ada Abdullah Abbas dan Atta bin Robah, yang merupakan tokoh muslim di bidang fikih. Berikutnya ada Zaid bin Sabit, yang merupakan tokoh muslim dan sahabat Rasulullah yang pernah dipercaya untuk menulis wahyu. Tokoh sindikat muslim berikutnya adalah Hasan al-Basri dan Abdullah bin Mas'ud, yang merupakan tokoh agama Islam yang ahli dalam hadis. Yang terakhir adalah Al-Akhtal, Jarir dan Al-Faras adalah penyair istana pada masa pemerintahan Abdul Malik. Hikmah yang dapat kita ambil dari mempelajari sejarah Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Yang pertama, bersemangat dalam belajar. Kedua, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindari sikap diskriminasi terhadap siapapun, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bela negara, bertanggung jawab dalam melakukan segala kewajiban, kemudian menjadikan pemimpin yang adil dan bijaksana. Terakhir, bertekad mengembangkan kebudayaan yang tidak melenceng dari nilai-nilai agama Islam.
Nah, hikmah-hikmah ini yang dapat kita ambil sebagai ibrah atau manfaat untuk bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah materi tentang peradaban Islam Daulah Abbasiyah di Damaskus. Terima kasih, semoga materi yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.